Halo, aku mau share informasi menarik ya menurutku dari satu artikel jurnal. Nanti linknya aku kasih di bawah. Jadi aku lagi suka baca artikel-artikel yang terbit di lembaran sejarah, jurnal lembaran sejarah. Ini jurnal sejarah dari UGM ya. Karena ada banyak banget penelitian-penelitian yang menurut aku tuh pertemuan-temuannya tuh unik dan bikin aku menjadi mendapat pengetahuan baru, informasi baru gitu. Nah, salah satunya adalah aku lagi pengen bahas mengenai sejarah ramen di Jepang gitu ya. Secara umum kan kita taunya ramen itu makanan populer Jepang gitu kan, yang terkenal gitu. Dan siapa sih di sini yang nggak suka ramen? Aku ya, ya mungkin aku bias sih ya. Kalau aku sih aku suka banget ramen, mau yang kuahnya miso, terus atau kuahnya kari gitu kan. Apalagi nih lagi hujan-hujan gini, nikmat banget kayaknya kalau hujan-hujan gini sambil makan ramen anget-anget gitu ya. Terus pakai minumnya ocha anget gitu, seger banget deh. Nah, kemarin aku tuh baca ternyata ada fakta unik tentang sejarah ramen ini teman-teman, yang ada kaitannya dengan mau nggak mau Perang Dunia Kedua. Jadi ternyata kalau dari informasi yang dari artikel jurnal yang aku baca ini, ramen itu tadinya bukan makanan asli Jepang loh, gitu. Tapi ini back lagi ya, apa sih yang dimaksud dengan ramen gitu? Ramen itu kalau yang dilihat perkembangannya adalah mie instan kan. Kalau kita di Indonesia ada mie instan, ya nggak apa-apa lah nyebut merek, lagian videonya bukan ada sponsornya ini. Inilah mie instan seperti Indomie, Supermie gitu kan. Nah di Jepang itu juga ramen itu adalah artinya tuh mie instan, artinya mie yang dibuat secara mie yang dibuat apa sih istilahnya, kok aku jadi belibet gini ngomongnya, mie yang dibuat supaya tahan lama gitu, dan nanti ketika kita mau mengolahnya menjadi makanan bisa dibuat dengan cara instan gitu. Itu yang disebut dengan ramen. Dan ternyata ramen ini bukan sebuah makanan yang menjadi asal yang sebenarnya lahir dari kebudayaan asli Jepang gitu. Tapi ada unsur-unsur modernisasi sebenarnya, ada unsur-unsur pengaruh dari Amerika terhadap munculnya ramen di Jepang ini. Nah, dari artikel jurnal yang dibaca itu sebenarnya munculnya gimana sih gitu. Ini ada kaitannya dengan surplus gandum yang dialami Amerika ketika pada masa sekitar Perang Dunia Kedua gitu ya, abad 19, abad modernisasi. Jadi seperti yang kita ketahui gitu kan, saat Perang Dunia Kedua Jepang termasuk pihak yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Dan efek dari Perang Dunia Kedua ini juga nggak cuman ke efek yang negara yang kalah, tapi juga negara yang menang tanda kutip, dalam hal ini Amerika Serikat gitu. Walaupun Amerika Serikat itu menang dalam Perang Dunia Kedua, tapi biaya yang mereka keluarkan untuk mendanai Perang Dunia Kedua itu sangat banyak gitu. Yang akhirnya membuat perekonomian domestiknya menjadi anjlok gitu ya. Aku pernah bikin deh kayaknya video di sini juga gitu, nanti bisa di scroll ke bawah ya, mengenai asal mula GDP, Gross Domestic Product gitu ya. Nah itu tuh juga salah satu sejarah yang nggak yang sangat kental kaitannya dengan Perang Dunia Kedua, termasuk dari Amerika, bagaimana saat itu GDP sebagai proyek Amerika untuk menstabilkan gitu ya, memulihkan perekonomian nasional mereka. Nah aku pernah nulis tentang itu, nanti pakai keyword GDP gitu aja ya, asal mula GDP, kalau nggak salah itu udah judulnya, udah agak lama sih, kalau nggak salah tahun lalu aku bikinnya. Nah sekarang aku mau bahas gimana dampak dari Perang Dunia Kedua itu terhadap perekonomian Jepang gitu. Nah tentu sebagai negara yang kalah, perekonomian di Jepang itu juga semakin ambruk gitu ya. Bahkan misalnya dari sisi
kemampuan mereka untuk memberikan makanan untuk rakyatnya. Jadi ada krisis pangan yang dihadapi oleh negara Jepang. Sebenarnya secara global waktu itu ada krisis pangan juga, termasuk kita di Indonesia zaman itu juga ada isu krisis pangan karena pasca Perang Dunia Kedua itu. Nah, yang dilakukan adalah, jadi ada dua kondisi nih. Yang di satu sisi di Amerika gitu perekonomiannya lagi jatuh, dan salah satunya adalah gandumnya, mereka juga mengalami yang namanya surplus gandum saat itu. Di satu sisi akhirnya supaya harga gandum ini nggak anjlok di Amerika, Amerika ini akhirnya tanda kutip nyumbang gratis gandumnya dikirim ke Jepang gitu. Ya, mungkin dianggap sebagai bentuk program ketahanan nasional untuk Jepang memulihkan perekonomian dan lain-lain gitulah, anggaplah ya gitulah ya. Nah, gandum-gandum yang dikirim oleh Amerika ke Jepang ini tadinya mau dipakai buat bikin roti, karena kan di Jepang di Amerika gandum itu biasanya diolah untuk bikin roti gitu. Tapi di Jepang itu nggak ada budaya orang makan roti, yang ada itu budaya orang makan mie, ya kan. Nah, akhirnya dibuatlah produk yang namanya ramen. Bagaimana gandum ini diolah menjadi mie, dan mie-nya itu dibuat bisa tahan lama, karena bayangannya ini mie yang akan nanti ramen ini akan dibagi-bagikan ke orang-orang miskin gitu ya, supaya mereka juga bisa bertahan hidup gitu. Menarik ya ceritanya. Jadi itulah asal mula ramen sebenarnya. Kenapa akhirnya ramen itu tanda kutip menjadi mie instan gitu, menjadi ya ramen atau mie instan itu menjadi tanda kutip makanan yang populer. Ada kaitannya dengan sejarah kekalahan Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Dan yang menariknya adalah aku mau ketawa dulu karena ya buat yang nggak tahu gitu kan, sama kayak Indonesia, Jepang juga akhirnya ketergantungan impor gandum dari Amerika. Begitu guys. Ada kemiripan nggak ya dengan sejarah mie instan di Indonesia gitu. Ya, kenapa ketergantungan? Ya karena di awal-awal mereka kan masih dikasih gratis tuh gandumnya, ya kan. Nah, lama-lama nih ternyata permintaannya makin tinggi karena mie instannya juga makin populer kan, diberikan untuk kelas menengah ke bawah. Permintaan, ada demand, ada supply dong gitu. Jadilah Jepang juga termasuk negara yang mengimpor gandum dari Amerika. Menarik ya kalau kita bisa melihat sudut pandang ekonomi politik dari si ramen ini gitu. Bahwa kalau boleh dibilang misalnya apakah ramen ini dari Jepang, kalau aku mungkin sekarang akan melihatnya kayak ini adalah produk postkolonial dari pasca Perang Dunia Kedua gitu ya, bahwa mie instan ini nggak lepas dari isu perdagangan gandum Jepang dan Amerika gitu teman-teman. Jadi aku senang banget sih ya, aku mau appreciate sama penulisnya, kalau nggak salah namanya Mbak Yuwanita gitu ya, yang menulis artikel jurnal ini. Thanks banget ya Mbak Yuwanita informasinya, dan buat yang ngedengerin makasih ya udah dengerin.